teruskan untuk melaporkan kalau tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian agar ini tidak terulang kembali. Itu bisa mencemari lingkungan, merusak habitat, lalu juga ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, yang paling kita riskan itu ketika nanti yang kita khawatirkan dia akan mencemari sumur-sumur warga kalau memang di sana ada warga. Dan kita tidak lanjuti, kita panggil saksi ahli untuk mengambil sampel. Dugaan pencemaran lingkungan di pabrik produksi minuman teh terbesar di Tanjung Pinang santer diperbincangkan. 2 tahun sudah warga dibuat gusar kala limbah cair berwarna coklat yang menimbulkan bau tak sedap itu mengalir di sepanjang drainase rumah-rumah warga. Sebanyak 300 kepala keluarga harus menjadi korban dari perbuatan tak bertanggung jawab pihak perusahaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. B3 merupakan zat atau komponen yang jumlahnya secara langsung atau tidak langsung dapat merusak lingkungan serta kelangsungan makhluk hidup. 2 tahun sudah, warga RW 8 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang resah kala PT Panca Rasa Pratama kerap membuang limbah sembarangan. Perusahaan yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur itu merupakan perusahaan yang memproduksi minuman teh dengan merek dagang perenjak. Hingga pada 18 November 2022, Ketua RW 8 Kelurahan Air Raja melaporkan PT Panca Rasa Pratama ke Polresta Tanjung Pinang. Limbah berwarna coklat dan berbau itu mengalir dari sisi parit warga yang acap digunakan untuk aktivitas bermain anak-anak. Sebanyak 300 kepala keluarga terdampak limbah tersebut. Bashir mengatakan, negosiasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan sudah berulang kali dilakukan, tapi tak dihiraukan. Ia menambahkan, masyarakat sangat terganggu. Untuk itu ia melaporkan kasus dugaan limbah ini ke pihak kepolisian. Pembuangan limbah industri diduga dari PT Panca Rasa Pratama yang sudah sekian tahun harus dialami oleh warga. Di kali itu memang kejadian tanggal 17 November 2022 yang lalu itu menjadi puncak kesabaran sebenarnya, karena warga sudah tidak tahan lagi dengan ulah oknum-oknum dari PT yang diduga dari PT Panca Rasa Pratama. Negosiasi kemudian komunikasi dengan pihak perusahaan melalui RTW dan perwakilan warga itu sudah berulang-ulang kita lakukan, namun sepertinya tidak diindahkan. Oleh sebab itu kami, khususnya saya selaku ketua rukun warga, setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintahan dalam hal ini lurah, kemudian camat sampai wali kota, ditunjuk mohon izin agar kasus ini kami teruskan ke pihak kepolisian. Karena kaitannya juga kami butuh jawaban sebenarnya dari OPD dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ya, Dinas Lingkungan Hidup ya, punya domain untuk mencari tahu masalah terkait dengan limbah tersebut. Karena kan B3 ada 3 unsur, ada 2 unsur yang sudah masuk ya. Itu sudah berwarna hitam pekat, ada yang coklat seperti teh, kemudian berbau ya keluhan masyarakat. Dan yang belum tahu itu adalah beracun atau tidak, sehingga karena tidak terjawabnya pertanyaan itu,
secara psikologis masyarakat sangat terganggu. Sebab itu kami memutuskan untuk melaporkan dan menjelaskan. Perlu saya sampaikan bahwa drainase yang dilalui limbah tersebut itu merupakan aliran sungai besar yang dulunya sejarahnya itu malah Kempang pun lewat di situ. Efeknya dikembangkan alatnya kecil dan tentunya masyarakat biasa beraktivitas menggunakan drainase tersebut, dan anak-anak kita di saat Desember seperti ini pasang tinggi itu selalu bermain karena, dan itu ada kekhawatiran dari masyarakat karena belum terjawab nih berbahaya atau tidak. Bashir mengaku ia sudah beberapa kali melaporkan permasalahan ini kepada Pemkot Tanjung Pinang, namun dinas terkait tidak proaktif. Limbah kerap dibuang perusahaan sejak April 2020 dengan modus pembuangan saat hujan atau malam hari. Masih kurang proaktif ya dalam hal ini. Kejadian ini kan bukan baru pertama. Saya melaporkan ke wali kota, kemudian ke lurah, camat, dinas lingkungan hidup itu sudah beberapa tahun. Limbah itu udah berapa tahun Pak kalau boleh tahu Pak? Limbah itu mulai sering dibuang keluarga itu sejak April 2020. 2020 kemudian sering modusnya itu pembuangannya pada saat hujan atau pada malam hari, diiringi dengan kita nggak tahu ini praduga masyarakat. Pada saat hujan itu limbahnya itu akan hilang. Kemarin memang tanggal 17 itu sudah cukup mendung, sudah gelap, ternyata tidak jadi hujan, mereka sudah lagi buang limbah. Akhirnya limbah itu tertampunglah di drainase warga. Jadi saya sampaikan juga ada 4 RT yang dilalui oleh limbah tersebut, namun yang paling dekat sekali utamanya itu ada di RT 3, RW 1, kemudian RT 4, RT 2, itu yang paling terdampak karena kan paling dekat dengan pembuangan ini. Itu sih kalau untuk perkembangan. Sementara, melansir portal berita ulasan.co, Direktur PT Pancarasa Pratama, Rio Sugarni mengaku adanya kebocoran pipa produksi. Ia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui adanya kebocoran pipa, sehingga limbah meluber ke parit warga. Menyikapi hal itu, Bashir mengaku ada usaha perusahaan untuk menghilangkan jejak pembuangan limbah tersebut. Sebelum-sebelumnya ada usaha yang menghilangkan jejak. Jadi saya masih simpan foto, saya masih simpan bukti-bukti di tahun-tahun sebelumnya. Ada upaya dari salah seorang perwakilan direktur perusahaan yang coba pada saat kami ingin mengkonfirmasi mereka coba menghilangkan jejak itu. Jadi akhirnya karena mereka minta waktu, kami memutuskan untuk langsung bertindak. Ternyata kami menemukan ada upaya dari pihak pusat untuk menghilangkan jejak itu. Dan itu masih ada sesi lagi. Tapi setelah pelaporan itu sampai sekarang udah nggak ada lagi Pak pembuangan itu kira-kira? Ya saat itu pasti tidak akan terjadi. Ya karena dia tidak pada saat kita sudah melaporkan tidak mungkin dia akan melakukan hal itu. Tapi apabila ini tidak dilaporkan, dia pasti akan mengulangi. Karena ini kejadiannya bukan baru pertama. Sementara, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Pinang mengatakan, pihaknya sudah melakukan uji parameter air terhadap dugaan limbah tersebut. Ia menambahkan, hasil uji tersebut sudah disampaikan ke pihak kepolisian. DLH melakukan pengambilan sampel, kemudian kita melakukan pengujian sesuai dengan sarana prasarana laboratorium yang dimiliki oleh DLH Kota Tanjung Pinang.
kita sudah mendapatkan hasil ujinya. Namun dalam perjalanannya kita mendapat informasi bahwa ada laporan ke kepolisian Polres Kota Tanjung Pinang. Jadi kita melapornya ke sana hasil laporannya tersebut. Hasil labor Oke, baik. hasil labor ujinya. Disampaikan bahwa permasalahan ini kan sudah ada sejak tahun 2018. Sebagai dinas yang memiliki tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3, Pak, apakah bisa dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Pinang ini kecolongan, Pak? Oke, baik. Ini bagaimana saya harus memulai menjawab? Cerita di masa sebelumnya nanti kami akan koordinasikan di internal seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi. Karena untuk dimaklumi bersama, tidak bermaksud untuk mengexcusekan diri saya bergabung di DLH-nya di tahun 2021. Jadi yang saya khusus hadapi ini yang baru terjadi di tahun 2022 ini kemarin. Terkait untuk seperti apa pengendalian terhadap limbah maupun limbah B3-nya, memang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang ada memiliki beberapa bidang terkait untuk tusinya tersebut. Nah, untuk terhadap bahasa kecolongan segala macamnya itu saya rasa itu sudah ada mekanisme dan perusahaan yang dilaporkan ada indikasi tersebut. Menurut saya nih, walaupun saya belum melihat seperti apa, saya rasa mereka juga sudah memiliki kelengkapan administrasi untuk berusahanya. Saat ditanya mengenai hasil uji limbah, Ruslan mengatakan Pemkot Tanjung Pinang hanya memiliki 3 alat parameter uji dari 49 parameter uji sesuai peraturan. Ia pun enggan menjabarkan hasil uji limbah tersebut karena sudah masuk ke ranah hukum. Anda sampaikan bahwa sudah diambil sampel air yang diduga mengandung limbah tersebut dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Tanjung Pinang. Bisa disampaikan kepada kami, Pak, apa hasil dari uji sampel air yang dilakukan oleh DLH, Pak? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pandangan sekilasnya saja bahwa sesuai dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh DLH Kota Tanjung Pinang, kita mengacu kepada standar aturan yang ada saat ini, Undang-Undang 32 2009 tadi dan juga PP 22 2021. Kita mengacunya terhadap baku mutu untuk sebagai pedoman, sebagai pembanding dari hasil uji laboratorium. Nah, alat yang dimiliki oleh DLH Kota Tanjung Pinang itu saat ini cuma ada 3 parameter yang harus kita laksanakan karena alatnya cuma ada 3. Sementara parameter yang ada di lampiran 6 PP 22 2021 tersebut ada sekitar 49. Oke. Ya, nah itu sudah kita sampaikan ke Polres. Memenuhi panggilan permintaan keterangan yang saya juga sendiri hadir di sana. Ya, tadi ada 3 parameter yang alatnya dimiliki oleh DLH Tanjung Pinang, tetapi pada lampiran ada 49, berarti sekitar 46 parameter lagi tidak diuji oleh DLH Tanjung Pinang, seperti itu, Pak? Iya, itu tadi karena alat kita memang belum kita miliki. Ya, 3 parameter tersebut bisa disampaikan kepada kami, Pak. Apakah melebihi ambang batas, bisa dikatakan limbah tersebut B3 atau seperti apa? Nah, itu dia permohonan maaf nih Pak Fahri, biar kita sama-sama saja, karena mekanismenya sudah masuk ke ranah hukum. Saya sudah menyampaikan juga kepada pimpinan dan juga ke pihak kepolisian, biar tidak terlalu simpang siur informasinya. Nah, kami sudah menyampaikan ke kepolisian dalam hal ini untuk memenuhi azas keterbukaan informasi publiknya. Karena ini sudah memasuki ke ranah hukum, jadi saya pikir ya kita tunggu nanti seperti apa pembahasan dari pihak kepolisiannya. Yang jelas kami dari DLH sudah menyampaikan hasilnya ke sana. Ironisnya,
dalam melakukan pengawasan pengendalian pencemaran. Saat ini Pemkot Tanjung Pinang hanya memiliki 1 pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengawasi seluruh bentuk usaha yang ada di Kota Gurindam. Saat ini Kota Tanjung Pinang baru mampu atau baru hanya memiliki 1 orang pejabat fungsional namanya, pejabat pengawas lingkungan hidup. Kita 1 orang. Nah, itu beliau yang secara aturan kekiniannya yang harus melakukan pengawasan untuk seluruh usaha kegiatan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Oke. Terpisah, saat dikonfirmasi soal hasil uji limbah, Kapolresta Tanjung Pinang mengatakan hasil uji limbah belum keluar. Heribertus menambahkan, pihaknya kini tengah menunggu hasil laboratorium. Ia menambahkan, jika terbukti mengandung limbah B3, pihaknya memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki. Jadi setelah ada laporan dari masyarakat, kemudian kita tindak lanjuti, kita panggil saksi ahli untuk mengambil sampel yang dikatakan limbah. Ya. Setelah itu akan kita periksa di lab. Hasil lab itu nanti akan kita tindak lanjuti. Sejauh mana hasil lab itu menyatakan bahwa kadar limbahnya itu merusak atau tidak. Berarti ini tinggal menunggu hasil dari laboratorium untuk menyatakan bahwa limbah itu sampai mana kadar bahayanya. berarti hasilnya belum keluar berarti? Belum. Untuk dari PT-nya sendiri Pak, ada apa dipanggil atau belum? Sudah kita panggil itu humasnya untuk minta keterangan, dan kemarin penyidik juga sudah ke perusahaan untuk melihat apa penanganan dari perusahaan tersebut untuk penanganan limbah yang mereka hasilkan. Siap. Sementara itu. Kalau hasil labnya terbukti ada bahaya itu berarti Ada sanksi? Ya. Tetapi kan kita berikan kesempatan untuk memperbaiki ya. Ada proses. Nah, itu nanti kan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Nah, kita sebagai polisi kan mengawasi, memberikan masukan kepada pemerintah supaya pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah hukum kita tetap menjalankan prosedur yang terbaik, jangan sampai merusak lingkungan. Kalau misalnya terbukti itu limbah, sanksinya berapa ini Pak? Berapa? Ada ininya? Itu nanti lagi. Lagi Pak. Tiba-tiba nanti kita sampaikan kan ternyata mereka sudah melaksanakan tahapan-tahapan itu. Sementara, pengamat lingkungan, Herjuli mengatakan, dinas terkait harus melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Di sisi lain, pihak perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik. Semestinya dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang tidak hanya pada saat terjadinya peristiwa kebocoran pipa itu sehingga menyebabkan luber ke saluran terbuka yang berdekatan dengan pemukiman warga, tetapi juga pemantauan kualitas lingkungan itu harus dilakukan oleh DLH. Kenapa? Karena mereka pengusaha ini mereka memiliki dan memegang izin lingkungan, dan izin lingkungan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan harus ada evaluasinya terhadap pemegang izin lingkungan. Paling tidak dilakukan pemantauan, karena seyogyanya sebelum melakukan kegiatan usaha itu pemrakarsa atau pengusaha kan wajib mengantongi dokumen lingkungan hidup. Nah, saya yakin mereka sudah memiliki dokumen lingkungan hidup, apakah itu UKL, UPL atau juga berupa AMDAL. Nah, ini juga harus dilakukan pemantauan dan kewajiban pengusaha pemrakarsa itu harus menyampaikan laporan secara periodik dari kegiatan usahanya itu tadi. Nah, sehingga dari situ nanti dapat dipastikan bagaimana pengelolaan atau proses produksi sehingga menghasilkan limbah. Kalau memang mereka menghasilkan limbah, apakah limbah ini tergolong limbah B3 atau bukan? Lalu bagaimana penanganannya, tempat penyimpanannya, lalu sampai kepada pemrosesan air. Jadi ya dilihat pada hulunya dulu. Hulunya adalah proses produksi dari kegiatan usaha itu yang harus dipantau, Bung Bari. Nah, sekarang ini kan dengan adanya laporan itu kan
sudah kepada hilirnya gitu. Nah biasanya kalau di proses hilirnya itu kita kerap kali kesulitan untuk mendapatkan sampel dari kualitas atau sampel limbah itu sendiri, karena sifatnya baik fisika maupun kimia kan bisa berubah-ubah setiap waktu. Begitu Bung Fahri. Iya, apakah Anda menilai sekarang dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang ini adalah sampaikan bahwa harus dilakukan evaluasi dan juga pemantauan, ini kecolongan, Pak Herjuli? Ya, mungkin harus lebih efektif lah ya dinas terkait untuk melakukan pemantauan dari izin-izin yang mereka keluarkan tadi itu. Nah, di situ juga bisa dievaluasi apakah memang petugas di lapangannya yang kurang melakukan pemantauan, lalu juga bisa jadi mereka sudah menggesa ke pengusaha, tetapi pengusahanya tidak secara tertib menyampaikan laporan kegiatan usahanya itu yang terkait dengan lingkungan secara periodik. Bisa jadi kita belum mendapatkan informasi yang jelas ke arah itu. Tetapi poinnya memang kalau berbicara limbah, ya kita harus ke hulunya dulu. Mengapa itu sampai terjadi gitu? Timbulan-timbulan berupa apa? Kandungan-kandungan apa yang dihasilkan oleh hasil produksi itu sendiri, Bung Fahri? Herjuli menambahkan, limbah B3 dapat mencemari ekosistem, merusak habitat, dan mencemari sumur-sumur warga. Ya, yang jelas dia akan kalau dia berupa, ya itu kita pastikan itu berupa limbah cair ya, itu bisa mencemari lingkungan, merusak habitat, lalu juga ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, yang paling kita riskan itu ketika nanti yang kita khawatirkan dia akan mencemari sumur-sumur warga kalau memang di sana ada warga. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bersama, Bung Fahri.